Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan banyak kenikmatan, diantaranya nikmat bisa memeluk agama Islam sampai sekarang ini, nikmat masih bisa mendapatkan iman, nikmat masih bisa mendapatkan kesehatan, yang semua itu kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat itu tercurahkan juga kepada istri-istri beliau, anak-anak beliau, sahabat-sahabat beliau, dan semoga kita dapat mengikuti tuntunan syariat yang diajarkan oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak Ustadz kelas 7 SMP Ulunuha Medan yang Ustadz sayangi dan Ustadz banggakan, pada pertemuan kali ini ya, kita akan membahas tentang materi atletik ya, materi atletik cabang olahraga lompat tinggi. Cabang olahraga lompat tinggi. Kemudian pada minggu yang lalu Ustadz sudah memberikan tugas kepada antum semua ya. Sudah tahu ya tugasnya kan, menggambar lapangan olahraga ya. Boleh lapangan olahraga sepak bola, lapangan bola voli, lapangan bola basket, lapangan bulu tangkis, tenis meja. Ya antum pilih salah satunya ya. Kemudian antum kirim gambar tersebut ke WA Ustadz, WhatsApp Ustadz. Kemudian kemarin sudah ada beberapa orang yang mengirim, itu masih ada kesalahan seperti ukurannya tidak ditulis. Pada saat menggambar ya, gambar yang rapi, kemudian ditulis ukurannya, misalkan panjang lapangan bola voli 18 meter, lebar 9 meter, ya ditulis di situ ya. Jangan hanya gambarnya saja tapi ukurannya tidak dibuat. Kemudian diwarnai lebih bagus ya. Diwarnai, kalau diwarnai dengan rapi, ada ukurannya, gambarnya bagus, Ustadz akan memberikan nilai 100 ya. Kesempatan masih ada 1 minggu lagi kan. Kemarin Ustadz beri tugas kepada antum minggu yang lalu, ini sudah berjalan 1 minggu. Kemudian waktu tinggal 1 minggu lagi, masih ada waktu kesempatan untuk menyelesaikan tugas ya. Kan tidak ada kesulitan menurut Ustadz ya. Ustadz tidak meminta gambar itu terlalu bagus, sempurna, tidak. Ustadz hanya ingin gambar yang rapi ya, yang rapi. Kan di rumah ada roll ya, ada roll, ada pulpen kan, atau pewarna, digambar dah dengan rapi. Kan tidak sesulit dengan pelajaran-pelajaran yang menggunakan hitungan kan, tidak ada hitungan di situ ya. Kemudian gambarnya jangan di buku tulis ya, di kartun atau di buku gambar ya, jangan di buku tulis. Kemudian jangan dibantu oleh teman atau keluarga, anggota keluarga. Antum sendiri yang gambar, nilai dengan kejujuran ya. Dibuat dengan kejujuran.
Tidak boleh dibantu teman menggambarnya atau dibantu keluarga, orang tua, ayah, ibu atau kakak. Ya. Untuk materi PJOK, kita kan saat ini menggunakan sistem K13 ya. K13. Di situ dituntut antum semua untuk menguasai praktek sebenarnya ya. Untuk menguasai praktek, bukan teori-teori terus seperti ini. Tapi karena ada musibah seperti ini ya, atau wabah COVID-19, pembelajaran kita teori terus jadinya ya. Mungkin Ustaz bisa saja memberikan tugas kepada antum untuk melakukan praktek terus setiap pertemuan ya, memberikan tugas. Namun Ustaz sendiri mengetahui antum semua banyak pekerjaan atau tugas lain ya, seperti mapel PAI, mapel umum lainnya, misalkan matematika ya, bahasa Indonesia, mapel biologi, kan banyak tugas kan. Maka dari itu Ustadz jarang memberikan tugas kepada antum ya. Yang penting antum tetap ikut atau melihat video daring yang Ustadz buat ya, karena kehadiran melihat video seperti ini kan di absen itu oleh wali kelas kan, itu akan memberikan nilai nanti. Ustadz akan memberikan nilai yang bagus untuk yang rajin mengikuti pembelajaran Ustadz ya. Kemudian nanti dibantu nilai tersebut dengan tugas-tugas yang Ustadz beri pada antum, misalkan tadi menggambar, tugas mencatat ya kan. Nah itu akan Ustadz rangkum nanti semua. Untuk KKN kelas kita ya, KKN kelas SMA sudah menggunakan aplikasi Zoom ya. Bisa bertatap muka. Bisa bertatap muka langsung. Sedangkan kita belum ya. Nah, antum bersabar, nanti ada saatnya ketika kuota bantuan dari pemerintah untuk antum sudah masuk. Nah, itu bisa kita menggunakan aplikasi Zoom ya. Nah, antum banyak-banyak berdoa agar segera bantuan kuota internet bisa masuk ke handphone antum ya. Mungkin di sini antum belum pada tahu ya, kalau fasilitas apa aja sih yang ada di Ulunua, fasilitas olahraganya. Di sini saya jelaskan sedikit. Untuk fasilitas olahraganya kita memang masih kurang ya. Kurang bukan berarti tidak ada ya. Sudah ada tenis meja, sudah ada ring basket, sudah ada lapangan bulu tangkis. Ya, lapangan bulu tangkis bisa dimainkan juga berbarengan dengan bermain futsal ya. Bisa bermain futsal. Kemudian ada matras senam ya, bisa matras senam, kita bisa senam lantai, melakukan senam lantai. Kemudian kalau untuk ekstrakurikuler ya, ekskul, itu kita ada olahraga pencak silat ya. Ada olahraga pencak silat, ada olahraga kempo ya. Kempo atau judo ya. Kemudian ada juga Ustadz membuka privat renang ya. Privat renang. Kalau antum
ingin ikut renang bisa daftar dengan Ustadz. Ustadz nanti akan menjadi pelatih antum. Ustadz melatih renang di Citra Wisata dan di Darul Ilmi ya. Kadang-kadang di Citra Wisata, kolam renang Citra Wisata, kadang-kadang juga di Darul Ilmi. Kalau antum ingin berminat belajar renang bersama Ustadz, Ustadz persilahkan ya, silahkan WA Ustadz. Ada abang-abangan kita atau adik-adik kita dari Ulunuha yang Ustadz ajarkan, ada dari SD ya, ada dari SMP juga, ada dari sekolah Utsman bin Affan ya. Nah, kalau antum ingin belajar renang boleh hubungi Ustadz, kita belajar sama-sama. Oke, kita langsung masuk ke materi selanjutnya ya. Materi yang Ustadz ingin sampaikan yaitu materi lompat tinggi. Lompat tinggi adalah merupakan salah satu bagian dari olahraga atletik. Olahraga atletik nomor lompat ya. Olahraga atletik ada beberapa nomor. Satu nomor lari ya, nomor lari itu adalah lari jarak jauh, lari jarak menengah, lari jarak pendek. Itu nomor lari. Dan dan lari estafet. Nah, kemudian setelah nomor lari, nomor lompat. Nomor lompat ada berapa macam? Ada lompat tinggi, ada lompat jauh, ada lompat tinggi gala, ada lompat jangkit. Ya, itu dia. Ada tadi nomor lari, nomor lompat, nomor jalan. Nah, nomor jalan ada jalan cepat. Nah, nomor jalan ada jalan cepat ya. Ada nomor lempar. Nomor lempar apa? Lontar martil, lempar lembing, tolak peluru ya. Kemudian apalagi? Lempar cakram. Nah, lempar cakram, tolak peluru, lontar martir, lempar lembing itu merupakan nomor lempar. Nah, ini sedangkan lompat tinggi merupakan nomor lompat. Ya. Di sini Ustadz akan menampilkan video teknik atau cara melakukan lompat tinggi gaya flop ya, atau gaya berbalik badan. Ya, pada saat lompat tatapan wajah ke atas. Ya, arah badan arah dada wajah itu arah ke atas, melihat ke arah langit. Ya, itu namanya gaya flop. Gaya flop. Nah, di sini akan Ustadz putar langsung ya videonya ya. Antum perhatikan. Tunggu sebentar ya, ini akan Ustadz tampilkan. Ya, tunggu sebentar ya. Nah, ini antum perhatikan, ini adalah teknik lompat jauh, lompat tinggi gaya flop. Nah, pada kalian semua dan untuk saya sendiri dan untuk siswa-siswa mungkin, bagaimana cara melakukan lompat tinggi gaya flop ya. Jadi lompat tinggi itu ada 3 gaya. Pertama gaya flop, pertama gaya gunting, gaya straddle dan gaya flop.
Kenapa saya mengajarkan gaya vlog? Karena gaya vlog adalah gaya yang sampai saat ini masih digunakan oleh atlet-atlet nasional ataupun profesional. Oke, gimana cara melakukannya? Saksikan video berikut ini. Oke, untuk melakukan lompat tinggi gaya vlog, kalian harus memperhatikan langkahnya ya. Langkahnya seperti apa? Jadi nanti kita belajar pelan-pelan dari sana. Oke, dari awalan dulu. Oke, untuk awalan, jadi kita posisinya tidak terlalu tepat di matrasnya. Ya, jadi posisinya itu berada di samping kanan matras, samping kiri matras atau di samping kanan kita. Oke, jadi tidak tepat di tengahnya. Jadi cara melakukannya, nanti posisinya serong, agak serong. Terus langkahnya juga diperhatikan. Jadi dalam melakukan langkah tidak lurus ke depan, tapi serong larinya. Seperti contoh berikut ini. Langkah pertama, awalan dengan lari seperti lari kijang. Jadi dari awalan tadi kita pelan dulu seperti lari kijang, terus kalian lakukan percepatan langkah biar nanti lompatannya juga maksimal. Jadi contoh gini, set 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 set. Untuk melakukan lompat 3 vlog, gunakan kaki yang terkuat kalian. Kalau saya lebih cenderung menggunakan kaki kiri ya. Jadi saya di sebelah kanannya matras ya. Kirinya matras. Jadi saya di sebelah kirinya matras. Set, 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 set. Yuk, ini untuk melakukan lompatan ada gerakan yang perlu kalian ketahui. Pertama, gerakan kaki. Percepatan set, set, set. Kemudian lanjutkan dengan ayunan tangan. Set. Dan diikuti kaki kanan untuk sebagai ayunan. Posisi tangan seperti ini. Pada saat setelah melompat, masukkan kepala kalian dan lentingkan kakinya. Oke? Ulangi lagi. Jadi setelah kalian melakukan lompatan, itu yang kalian diperhatikan adalah kepala ya. Jadi kepala dimasukkan dulu ke dari atas mistar ya, biar nanti pada saat di atas posisi sudah terlentang, jadi tidak membungkuk seperti ini. Terus tidak, yang dimasukkan bukan pantatnya dulu, tapi kepala. Lompat langsung kepala masuk, oke? Terus pada saat pendaratan posisi seperti ini. Nah, bukan seperti ini, ya, tapi seperti ini. Nah, kaki di atas, kedua tangan di atas, dan pendaratan menggunakan punggung. Oke, jadi seperti itu. Untuk lebih lengkapnya saksikan video berikut ini.
Oke, jadi seperti itu cara melakukan lompat tinggi gaya flop. Itu sedikit ilmu yang saya dapatkan pada saat di perkuliahan, dan semoga ilmu ini bisa bermanfaat, dan apabila bermanfaat bisa silahkan download untuk pembelajaran dan share ke teman-teman kalian, dan biar video ini bisa bermanfaat buat orang banyak. Oke, dari saya cukup sekian. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video saya biar saya lebih kreatif, lebih semangat dalam buat video-video pembelajaran. Oke, dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana anak Ustadz? Videonya jelas bukan? Suaranya terdengar kan? Ya, mudah-mudahan terdengar lah ya. Nah, itu tadi adalah contoh dari video pembelajaran lompat tinggi ya. Video pembelajaran lompat tinggi. Mudah-mudahan anak Ustadz paham dan mengerti ya. Di sini bukan Ustadz yang mencontohkan ya. Ustadz pun kurasa tidak bisa mempraktekkan seperti ini gayanya. Maka dari itu Ustadz mencari bantuan dari video di YouTube ya. Nah, karena matrasnya pun kita tidak sebanyak ini. Di sekolah ulun hanya satu matrasnya. Di sini ada beberapa matras nih ya. Harus lengkap kalau untuk lompat tinggi ini ya. Jadi untuk teknik lompat tinggi ini harus dilakukan dengan cara yang benar ya. Kalau enggak bisa cedera, karena lompatnya tadi itu bukan kaki yang mendarat, tapi badan dan kepala duluan yang ke bawah ya, yang mendarat ya. Harus benar tekniknya. Kemudian busa aja tidak cukup, seperti antum lihat sendiri ya. Ini ada ban-ban dibuat ya di sini kan, ada seperti ban. Nah, ini ban-ban ini di sini untuk pengaman ya, dimodifikasi ya. Nanti insya Allah bisalah kita buat nanti di sekolah apabila kita sudah masuk sekolah ya. Namun tidak usah tinggi-tinggi kali ya. Untuk antum mungkin setengah meter aja, setengah meter ya, atau 1 meter. Kemudian anak Ustadz jangan lupa tadi ya, tugasnya menggambar itu diserahkan ke Ustadz ya, ke Ustadz jangan lupa. Jika ada pertanyaan tentang materi ini silakan WA Ustadz ya, atau telepon Ustadz, nggak masalah ya. Mungkin di sini saja dapat Ustadz sampaikan. Ustadz sudahi dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.